Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sahabat AMR tersayang. Lama banget ya kita nggak diskusi deep discussion seperti ini. Boleh untuk buka kamera, kita akan foto bersama dahulu dan mengajak teman-teman yang lain yang belum bergabung agar bergabung dengan kita. Sambil teman-teman membuka kamera, mohon rename nama. Kami bisa tahu nih teman-teman ada yang dari Sulawesi Tenggara, ada dari Palopo, Purwokerto, Lamongan, dari Surabaya, Banjarbaru, hebat, dari Karyadi Semarang. Jadi seru ya, walaupun kita pandemi ini kayaknya COVID-nya naik lagi. Semoga kita semua sehat selalu. Baik, kita foto bersama, udah siap? Gayanya AMR adalah gaya cinta damai. Mari foto bersama dahulu. 1, 2, 3. Wait ya, saya kirim dahulu ke grup kita. Ya, hari ini sebenarnya adalah deep discussion dari AMR Care, dan di discussion hari ini diselenggarakan oleh tim AMR bagian regulasi, jadi kita akan fokus ke regulatory. Dan kemarin alhamdulillah nih ada 2 orang wakil dari AMR, ada Ibu Ruli dan satunya Pak Fajri, mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh IAI NTB. Nanti ada 2 materi hari ini, yang pertama adalah sharing, brainstorming hasil webinar yang diikuti oleh Ibu Luli. Nanti mungkin Pak Fajrin kalau bergabung bisa sharing juga. Di sini juga ada pembicaranya sebenarnya Bu Luli, Pak Sudarsono. Welcome Pak Sudarsono. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung ke Pak Sudarsono. Iya, yang menjawab Pak Sudarsono. Yes. Ini kayaknya kayak diuji skripsi gitu ya Bu Ruli ya. Kemarin bener enggak nerima materinya gitu. Iya, pembimbingnya sudah saya colek tadi. Oh, udah dicolek. Kayaknya udah revisi slide gitu ya. Terima kasih banyak Pak Sudarsono, terima kasih Bu Ruli berkenan untuk berbagi brainstorming ke kita semua. Karena kemarin wakil dari AMR Care itu ada 2. Nanti kalau ada event-event lain, insya Allah kami akan mengirimkan wakil-wakil teman-teman. Jadi aktif aja. Karena di JET, Jakarta Antimicrobial Update, kita juga ada 5 wakil yang free. Itu dapat dari panitia. Dan nanti untuk selanjutnya kalau ada yang free lagi, kami akan infokan. Tapi memang yang free-nya, kalau yang di Jakarta Antimicrobial Update itu yang online, itu kan murah ya, 75. Kalau yang offline tetap aja bayar. Ini nanti agendanya adalah saya ingin sharing dulu tentang kita, tentang AMR Care. Sebentar, nanti ada beberapa slide, kemudian nanti langsung Bu Ruli menyampaikan mengenai materi yang telah didapatkan dari NTB. Kemudian yang ketiga, nanti ada tanya jawab, setelah itu mungkin Bu Ruli 15 menit saja ya Bu, sharing aja. Kemudian 15 menit berikutnya diskusi. Setelah itu kemarin kita sudah menyebarkan link untuk identifikasi permasalahan AMR di Indonesia, tetapi kita ingin melihat peraturan apa saja yang berlaku di Indonesia. Jadi nanti kita akan diskusi bersama, insya Allah sampai jam 5, tapi kalau misalnya nanti diskusinya cukup seru, nanti kita tunggu dulu ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Baik, langsung saja. Wah, Pak Sudarsono. Halo Pak, Bapak lagi di mobil loh ya. Ya Pak, sebelum materi Bu Ruli ini yang udah dinanti-nanti gitu ya, ini artisnya hari ini adalah Bu Ruli dan Bapak Sudarsono langsung mendampingi. Saya izin share screen. Sebentar. Yes, saya izin share screen tentang kita. Sudah tampak belum ya slide-nya? Baik, terima kasih Ibu. Saya slideshow. Jadi tentang AMR Care Community, ini adalah komunitas yang peduli tentang pengendalian resistensi antimikroba. Peduli tentang adanya isu resistensi antimikroba, kita ingin melakukan aksi bersama, berperan sesuai dengan profesi kita, yaitu apoteker. Tetapi AMR Care ini tidak terbatas apoteker, tetapi juga melibatkan profesi lain, yaitu dokter dan juga perawat, termasuk masyarakat. Kalau teman-teman pengen tahu filosofi logo,
logonya ini sebenarnya AMR Care, kemudian di sini ada gambar yang farmasis banget gitu. Jadi sebenarnya pionirnya adalah apoteker, leader untuk aslinya adalah apoteker. Harapannya nanti di Indonesia bisa kayak di Singapura gitu. Kalau di Singapura itu PGA, penata gunaan antimikroba itu lead-nya adalah apoteker. Tetapi kemarin ketika di-adopt di Indonesia, belum bisa nih lead-nya apoteker, lead-nya masih dokter. Jadi kemarin akhirnya PGA, buku pedoman PGA yang ada di Indonesia ini diketuai oleh dokter ahli infeksi. Jadi tentang komunitas AMR Care ini, awalnya ini sebenarnya ini namanya masih belum tahu apa, karena rencananya kita akan melembagakan komunitas kita. Komunitas kita sudah ada sejak 2019, ini adalah tahun ketiga. Namanya tidak boleh bahasa Inggris, dan namanya tidak APA, Apoteker Peduli AMR, karena kita ingin melibatkan seluruh profesi. Jadi kemarin kita sedang diskusi, nanti tunggu saja dan mohon doa restunya semoga berjalan dengan lancar. Jadi 2019 beberapa apoteker di beberapa wilayah di Indonesia berharap menyelenggarakan WAAW, World Antimicrobial Awareness Week, di tempat praktek masing-masing. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita masih keep in touch dan grup masih ada. Dan akhirnya kita buat logo, kita buat visi misi, kita buat tim-tim kecil, dan tujuan kita adalah raise awareness, jadi meningkatkan kesadaran dan roles, peranan dari tenaga kesehatan, termasuk masyarakat dalam mengendalikan, menghandle antimicrobial with care, jadi menggunakan antimikroba ini dengan bijaksana. Di tahun 2021 semakin berkembang, ada beberapa tim. Kemudian di 2022 ini adalah tim terakhir, bukan terakhir, tim yang terbentuk di tahun ini ada satu tim baru yaitu Ranger APA. Tim-tim yang lain ini kalau teman-teman mau terlibat boleh silahkan, terutama untuk tim yang TB, penelitian, menulis, soft skill ini AMR Idol, regulasi dan One Health. One Health ini lebih pada kesehatan lingkungan dan kesehatan hewan, karena konsep dari pengendalian resistensi antimikroba ini tidak hanya kesehatan manusia, tetapi termasuk kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Saat ini AMR Care ini banyak banyak dimotori oleh tim dari Ranger dan edukasi sosial media. Kalau edukasi sosial media ini PIC utamanya adalah Kak Apoteker Nadia Saptarina, dan juga beberapa tim yang ada di situ fokus kepada flyer, konten, Instagram live show, kelas online, dan kelas seperti ini juga diinisiasi oleh edukasi sosial media. Kalau tim di Ranger apa, di sini ada beberapa Ranger, nanti akan kita launching saat WAAW. Ranger ini lebih kepada otaknya dari AMR Care, jadi menyusun strategi dan juga event-event dan banyak hal lainnya. Tapi Ranger apa tidak bisa berjalan sendiri juga, karena dia harus dibantu oleh sosial media, TB, riset, dan kita semua saling bekerja sama. Kalau temanya G20 gitu ya, Stronger Together, Recover Together gitu. Gimana sih? Pulih lebih cepat dan lebih kuat. Ya itulah, saya lupa sampai. Jadi ini program kerja kita bersama. Kalau dilihat banyak ya teman-teman. Jadi semoga kita bisa menjalankan dengan baik dan kita bisa amanah gitu. Intinya sebenarnya poin nomor 1, karena memang dulu kita lahir juga karena poin nomor 1 gitu. Ada perayaan WHO dan kita punya semangat yang sama, kita pengen ada aksi yang secara nasional serentak gitu di setiap bulan November. Kemudian ada World Pharmacist Day, ini nanti bulan September ya, kita ada banyak sekali agenda, nanti ikutin aja, follow aja Instagram apt.peduliamr. Kemudian kelas online, live show Instagram, jadikan harimu berarti ya. Nomor 5 ini adalah perayaan ulang tahun dari teman-teman sahabat AMR Care. Kalau ulang tahun, langsung aja mention kita, langsung aja WA ke kita atau bilang di grup, aku lagi ulang tahun Kak, kita Instagram bareng yuk, nanti kita discuss tentang life, love, and lesson. Kemudian konten Instagram, konten YouTube, ekstrakurikuler, ini apa idol tadi, AMR Idol tentang soft skill. Kemudian AMR TB, riset, regulatori, ini regulatori adalah hari ini diskusi regulasi AMR, nanti bulan depan kita juga akan laksanakan lagi, jadi kita coba 1 kali per bulan.
Kemudian buku AMR Meet Friends. Meet Friends ini adalah diskusi dengan teman AMR di luar negeri. Kita pernah diskusi dengan teman di US, Prof. Roger Lander dan Prof. Jen. Kemudian kita pernah diskusi dengan teman kita di UK dan juga di Jepang. Besok rencananya kita mau diskusi dengan teman di US lagi, tapi saya belum tahu kapan waktunya, karena kita selisihnya 12 jam, yang satunya dari Bangladesh. Bangladesh apa Pakistan gitu, tapi masih nunggu waktunya. Kemudian yang ke-13 ada charity. Jadi berharap dengan kita bersedekah 2,5%, walaupun kas AMR Care itu tidak seberapa, tapi dengan 2,5% itu semoga kegiatan kita semakin berkah. Coming soon event, hari ini kita menyelenggarakan, hari ini tidak ada di sini tulisannya, karena kita menyelenggarakan hari ini kenapa 046 ya, sebentar. Saya stop dulu, saya edit sedikit. Jadi hari ini di discussion itu nanti kita laksanakan lagi bulan depan ya, sebulan sekali. Saya izin share screen lagi ya. Ini tinggal 2 slide lagi, Bu Ruli. Yes. Nah, coming soon event kita, jangan lupa ya teman-teman, besok Minggu ini kita ada, kenapa Selasa 4 September ya, nanti saya revisi ya teman-teman. Besok Minggu kita ada meet and greet, nanti ada AMR Instagram live show. Ini AMR Instagram live show-nya. Nanti dilihat lagi ya di Instagram kita ya. Saya kok agak lupa. 16.30. Terus kemudian ada kelas online. Ini terima kasih banyak nih Kak Apoteker Immanuel Sianipar, dia awardee dapat scholarship AAS. Jadi save the date gitu ya, 14 September ada kelas online belajar sampai negeri Kangguru, kenapa tidak gitu. Nanti beliau akan sharing tentang scholarship. Kemudian ada kelas online bersama Pak Apoteker Primadi. Kemudian ada World Pharmacist Day, teman-teman save the date ya, di 25 September jam 8. Itu pas hari apoteker sedunia. Nanti ada pembicara yang sangat inspiring kita gitu, dan dibuka oleh ada keynote speaker dari Dekan Fakultas Farmasi UGM, Prof. Satibi. Kemudian webinar ASP Talk, ini pra-WAAW 8 Oktober, ini lead-nya dari RSCM. Nanti ada webinar dengan judul penggunaan antibiotik rasional berbasis bukti. Ini kayaknya tanggal yang nomor 6 ini kita akan reschedule, karena ternyata 8 Oktober ini tanggal merah, jadi Sabtu depannya, jadi tanggal 1 Oktober. Kemudian di Jumat, bukan Jumat juga ya, di November 2022 nanti ada banyak agenda WAW. Kalau teman-teman di tempat praktek masing-masing mau bikin acara, yuk kita kolaborasi dengan AMR Care, nanti kita arrange bersama-sama. Ini salah satu kegiatan diskusi online kita, yaitu AMR pada kasus pembedahan. Oke, sekian. Saya stop share screen. Ini sudah pada penasaran, Ibu Ruli? Sudah pengen tahu materi dari Ibu Ruli, jadi mohon untuk menyampaikan 10-15 menit ke depan, nanti habis itu kita diskusi. Terima kasih teman-teman, selamat menyimak. Silakan Ibu Ruli. Ibu Ruli, saya tidak membawa CV Ibu, jadi Ibu memperkenalkan diri, nggih. Ibu Ruli, silakan untuk 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 memperkenalkan diri Ibu agar kita semakin kenal nih. Apoteker Ruli Yulian dari Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinik. Silahkan. Ya, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Ruli Yulian dari. Alhamdulillah ikut bisa bergabung di komunitas AMR Care ini. Jadi waktu awal dulu itu kalau nggak salah dari grupnya Farmasi Klinis Indonesia. Kemudian ayo kita gabung di WA group yang regulatori ya. Kok saya pengen gitu ya ikut masuk ke sini sampai saat ini. Sebenarnya juga ngaku aja ya belum aktif-aktif amat gitu Kak. Jadi mungkin ini sebagai awalan ya, semoga kedepannya lebih bisa aktif lagi mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh AMR Care. Jadi kemarin saya juga mendapatkan kesempatan dengan Mas Fatur Rahmi
yang mengikuti acara seminar IAI NTB. Jadi hari ini saya punya amanah untuk menyampaikan hasil mengikuti kegiatan kemarin. Sebelumnya tadi saya sudah mencolek Pak Sudarsono supaya bisa membimbing saya ketika yang saya sampaikan kurang lurus gitu ya. J, Pak Apoteker Sudarsono. Mungkin kita mulai aja. Sebelumnya saya berpraktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kebetulan saya diberikan amanah sebagai Kepala Instalasi Farmasi di rumah sakit ini. Jadi mohon doanya juga, ini lagi sibuk-sibuknya menyiapkan akreditasi tahun 2022. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Hasil seminar IAI NTB yang dilaksanakan Ahad kemarin pada tanggal 28 Agustus. Jadi tema yang diusung pada kegiatan kemarin adalah optimalisasi kredibilitas dan kapabilitas apoteker. Jadi saya lebih concern kemarin di materi yang disampaikan oleh Bapak Apoteker Sudarsono, MSc. Saya tertarik karena judulnya itu ada UCS gitu ya, unit cost sistem. Kebetulan di rumah sakit kami sejak tahun 2021 bulan Desember ya, itu kita sudah mulai menyusun UCS masing-masing tindakan. Jadi harapan saya kemarin diberi kesempatan untuk mengikuti ini memang ada pemicunya sehingga juga bisa lebih melengkapi yang sudah kami kerjakan di rumah sakit ini. Jadi ini sekilas aja bahwa praktek kefarmasian menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di sini tenaga farmasis itu perannya memang banyak ya, dari pengadaan, penyimpanan ya, pendistribusian sampai pemberian informasi obat, pelayanan resep ya, kemudian penelitian. Kalau istilah sekarang kita menerapkan 9-star farmasis. Kemudian di sini ada perilaku dari biaya dan komponen biaya yang waktu itu dijelaskan oleh Pak Sudarsono, bahwa di sini ada indirect cost dan ada direct cost ya. Jadi kalau di farmasi memang variabel cost ya di sini meliputi yang bahan habis pakai dan obat atau alkesnya ya, yang di sini ya, yang di sini otomatis sebagai farmasis harus bisa mengendalikan dua bab ini. Meskipun kemarin disampaikan bahwa sebenarnya obat itu juga tidak sebagai satu-satunya pemicu kerugian dari misalnya pembiayaan suatu kasus yang inasibijis ya, karena memang faktor yang lain seperti gaji atau insentif dokter atau tindakan operator, kemudian jasa dari masing-masing nakes itu juga harus ditentukan, dan mereka porsi-porsi ini juga tidak sedikit menggerus inasibijis. Nah, ini kalau sekilas yang disebut unit cost sendiri adalah perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu jasa pelayanan oleh fasilitas kesehatan. Nah, kemudian komponen tarif menurut Permenkes nomor 85 tahun 2015 ada dua yang utama, di komponen jasa sarana pada pasal 15 ayat 2 dan komponen jasa pelayanan pada pasal 15 ayat 3 adalah merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi bahan non medis, obat, obatan dan alkes, juga bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis. Ini huruf merah nggak kelihatan ya, obat-obatan inilah yang sebagai fokus utama kalau kita memang sebagai apoteker. Jadi di fasilitas kesehatan itu yang ada teman-teman yang mungkin amanahnya di FKTP ya, dinasnya di FKTP, atau juga kebanyakan ada di FKTRL ya, teman-teman banyak yang berdinas atau amanahnya di rumah sakit. Jadi kalau yang FKTRL pembiayaannya ada yang inasibijis, ada yang non inasibijis. Untuk metode pembayaran pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan itu ada dua, ada yang metode pembayaran retrospektif
Tapi kalau yang retrospektif ini umumnya memang fee for service ini lebih ke arah pelayanan pasien umum ya. Sedangkan kalau yang berdasarkan tarif inasi bisnis atau yang dilakukan metode pembayaran prospektif yang definisinya adalah metode pembayaran yang dilakukan atas pelayanan kesehatan yang besarannya sudah diketahui dulu sebelum pelayanan kesehatan itu diberikan pada pasien. Kita utamanya tentang tarif inasi bisnis kalau yang ada di FKTRL. Kalau yang puskesmas atau FKTP biasanya paket kapitasi. Nah, kemudian di sini kita cakupan praktek kefarmasian. Praktek kefarmasian ini yang saya ambil slide-nya Pak Sudarsono, praktek pelayanan kefarmasian, terutama yang praktek pelayanan obat berdasarkan resep, serta praktek pelayanan informasi obat. Untuk praktek pelayanan obat berdasarkan resep itu ada penerimaan dan pengkajian resep, kemudian dispensing meliputi penyiapan, peracikan, packaging, sampai pembuatan etiket. Kemudian kalau pembuatan etiket yang di sana juga kalau misalnya racikan kita tentukan juga tanggal beyond use date-nya ya. Kemudian bisa juga melakukan kegiatan pembuatan kopi resep, kemudian penyerahan obat ke pasien, keluarga pasien atau tenaga kesehatan lainnya, serta pelaporan administrasi pelayanan obat atas resep dokter. Jadi seorang apoteker di sini saat penerimaan atau pengkajian resep di sini memang fungsi klinis diperlukan ya selain kita sudah melalui proses pengkajian administratif dan farmasi. Dan pengkajian klinis di sini kalau kita memang gabung di komite PRA ya, atau komite PRA, maka di sana kita bisa melakukan pengkajian dari apakah memang yang dipilih dokternya ini sudah sesuai. Kalau dari kajian penggunaan antibiotik secara kualitatif ya, dengan metode Giessen, itu kita juga bisa menentukan apakah dari awal ini ada indikasi nggak sih sebenarnya pasien ini diberikan antibiotik, apakah ada tempat. Jadi misalnya kalau dari MRE sekarang sudah banyak menggunakan elektronik, kita bisa lihat di sana data lab atau tanda-tanda vital yang lain yang bisa kita lihat di sana apakah ini mengarah memang ada indikasi penggunaan antibiotik. Kemudian setelah kita tahu di sana ada indikasi memang apakah memang antibiotiknya ini yang terbaik. Terbaiknya gimana? Apakah ada yang lebih selektif lagi? Misalnya ya, ataukah misalnya sudah cukup selektif, apakah ada yang lebih aman? Misalnya dibanding yang lain. Kemudian kalau sudah terpilih aman, apakah ada lagi yang lebih murah? Kalau ada yang lebih murah, ngapain pilih yang mahal? Gitu ya. Jadi mungkin itu sekilas teman-teman mungkin juga sudah melakukan kajian-kajian Giessen ini ya yang di praktek pelayanan. Itu sekilas tentang kredibilitas dan kapabilitas seorang apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian sehari-hari. Kemudian untuk praktek kefarmasian yang pelayanan kefarmasian untuk pelayanan informasi obat itu ada dua. Ada yang produk pelayanan informasi produk obat, ada juga yang praktek pemberian asuhan keapotekeran atau farmasi klinis. Nah, farmasi klinis ini visita dan terapi obat di ruang perawatan, ya, kemudian identifikasi dan monitoring terjadinya ESO atau ROTD, kemudian konseling apoteker, serta praktek pelayanan obat yang tanpa resep. Nah, di sini bagaimana seorang apoteker itu bisa membantu manajemen untuk membesarkan beban opsional FKTP atau FKTRL dari pengadaan dan penggunaan obat. Jadi otomatis ketika misalnya apoteker bagian pengadaan mau mengadakan obat yang sebelumnya memang sudah dibicarakan di komite farmasi dan terapi, ini akan senantiasa bersinergi dengan farmasi klinis. Apakah memang perlu kita adakan obat yang A, B, C, pilihannya yang mana? Kalau misalnya era JKN so pasti yang masuk e-katalog dan Fornas yang pasti diadakan, tetapi tidak juga serta-merta selalu diadakan ketika memang obat ini jarang dipakai dalam
atau tidak dipakai dalam clinical pathway di sebuah rumah sakit karena memang kasusnya jarang, ya kita mungkin tidak perlu mengadakan item obat tersebut. Jadi di sini dibagi dua, yaitu melakukan tindakan profesional keapotekeran dalam rangka meminimalkan beban anggaran untuk pengadaan obat, bisa juga mendorong efisiensi serta efektivitas penggunaan obat dalam terapi pengobatan bagi pasien di FKTP atau FKTRL. Dan tahapan-tahapannya dibagi menjadi dua kelompok besar ya, untuk tahap perencanaan dan pengadaan. Itu apoteker berperan dalam usaha efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDN farmasi ya. Ini yang masuk ke fokus pelayanan non farmasi klinis. Sedangkan yang fokus pelayanan farmasi klinis ini teman-teman apoteker bisa berperan dalam usaha efisiensi dan efektivitas terapi, yaitu di tahapan penulisan resep dan pasca penulisan resep. Jadi di sini memang teman-teman yang ada di farmasi klinis tidak hanya serta-merta istilahnya menentukan oke, ini ada indikasinya, tetapi ketika ada indikasi penggunaannya tetap kita harus memilih lagi apakah memang seperti alergisen tadi, ketika ada obat yang kurang aman maka kita pilih yang lebih aman. Kemudian misalnya pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal maka kita pilih antibiotik yang memang dia tidak merusak ginjal. Kemudian misalnya sudah aman, apakah ada lagi yang dia lebih murah secara nominal. Nah, itu apalagi untuk mengelola atau mengendalikan tarif inasi bijis, maka sangat diperlukan sekali peran-peran teman-teman di farmasi klinis. Karena memang beberapa teman itu ada juga yang ya sudah itu ada indikasinya, maka bukan urusanku lagi diberikan layanan di depo farmasi, diberikan obat A, B, ya tidak juga seperti itu, tetapi kita memang harus terus berkolaborasi untuk pemilihan obat agar pasien ini bisa sembuh, tetapi rumah sakitnya juga tidak rugi, gitu ya, kasarannya. Kemudian di sini saya sekilas memberikan sharing. Sebenarnya pedoman pelayanan kefarmasian untuk terapi antibiotik yang lama itu tahun 2011 sebagai awalan sebelum adanya Permenkes nomor 8 tahun 2015. Jadi di sana ini peran apoteker dalam pengendalian resistensi antibiotik itu masih dibedakan ke dalam beberapa kepanitiaan atau komite. Yang pertama, peran apoteker sebagai anggota tim PRA. Jadi apoteker di sini bisa berkolaborasi bersama dokter, ahli mikrobiologi, dan teman-teman perawat untuk memberikan upaya-upaya yang mendorong penggunaan antibiotik secara bijak. Kemudian terlibat aktif juga dalam KFT, kemudian menurunkan transmisi infeksi melalui keterlibatan aktif dalam komite PPI, serta memberikan edukasi kepada pasien, nakes maupun masyarakat tentang penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik yang bijak. Itu kalau di anggota tim PRA. Jadi waktu tahun 2011 masih nyebutnya tim PRA. Kemudian apoteker ternyata juga berperan di komite farmasi dan terapi. Jadi saat itu di tahun 2011 karena memang belum ada Permenkes yang tentang PPRA, maka KFT ini tugasnya agak banyak ya, karena di sana dia juga membuat analisa-analisa evaluasi penggunaan antibiotik secara kuali maupun kuanti, yang kalau saat ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di komite PRA. Kemudian membuat kebijakan penggunaan antibiotika di rumah sakit, kemudian analisis cost efektif di UE, evaluasi kepatuhan terhadap PPAB, analisis dan paparan ISO maupun ROPD. Selain itu, peran apoteker dalam komite PPI juga ada beberapa, seperti penetapan kebijakan penyiapan SDN steril misalnya ya. SDN steril di layanan ada kita repackaging antibiotika ya untuk pasien-pasien hijau. Di sini kan juga peran apoteker sangat dibutuhkan, penentuan BUD-nya ya, kemudian stabilitas obat mana aja yang dia ada indikasi untuk dilakukan kita membuka layanan repackaging antibiotik, apakah semua antibiotik atau antibiotik yang stabilitasnya pendek saja. Kemudian penetapan kebijakan penggunaan single dose packaging dan multiple dose container.
serta penandaan yang benar, termasuk pencantuman tanggal BPD dan kondisi penyimpanan. Misalnya sekian repackaging ini harus disimpan di suhu yang terkontrol, misalnya 2-8 derajat. Kemudian peningkatan kepatuhan terhadap standar precaution, kemudian penyusunan pedoman penggunaan antiseptik dan disinfektan. Jadi ini sebagai awalan regulasi sebelum regulasi yang di-share oleh Kak Fitria ya, ada PMK nomor 8 tahun 2015 tentang PPRA, kemudian ada PMK nomor 28 tahun 2021 tentang penggunaan antibiotika, kemudian ada Permenkes nomor 7 tahun 2021 tentang RAN PRA, ada standar akreditasi rumah sakit, yang di sana yang awalnya dulu Komite PPRA atau apa namanya yang belum masuk PKPO ya, tapi ternyata sekarang sudah masuk ke PKPO. Kemudian yang terakhir adalah PMK nomor 20 tahun 2021 tentang penggunaan antibiotika, penata gunaan antibiotika atau antibiotika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Mungkin pembimbing saya atau yang asli membuat PPT ini adalah Bapak Sudarsono bisa menambahkan penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ruli. Kita beri reaction, applause dulu ke Ibu Ruli ya. Congratulations. Hore, akhirnya tugasnya selesai. Boleh di stop share screen, Ibu? Ya. Terima kasih banyak. Tadi cukup inspire gitu ya. Maksudnya keren sekali ternyata materi dari Pak Sudarsono dan keren sekali Bu Ruli untuk brainstorming kita karena materi yang diselenggarakan 1 hari jadi cuma 15 menit gitu ya, Bu. Pasti banyak banget nih yang sangat menarik dari slide-nya Pak Sudarsono. Sebelum pertanyaan, kami membuka maksimal 3 penanya. Bapak Sudarsono bisa bergabung dengan kita. Apakah ada koreksi, ada tambahan, atau masukan? Silakan. Terima kasih, Apoteker Ruli, bagus sekali itu menuliskan, menggambarkan yang kemarin acaranya. Ya. Tapi memang belum masuk ke inti kegiatan, inti dari materi ya. Tapi memang itu sebenarnya yang saya harapkan, sebenarnya perubahan mindset terhadap pelayanan keapotekeran, karena memang kita bergerak di 2 sisi, manajemen dan juga keselamatan pasien, dan dalam hal ini adalah resistensi antibiotik. Mbak Fitri, sebenarnya materi ini adalah materi tesis saya 6 tahun yang lalu. Ini saya buat pada awalnya karena saya membaca salah satu laporan WHO, Mbak Fitri. Laporan WHO yang menyatakan bahwa gini, penerapan tarif prospektif, kapitasi maupun inasi bijis itu terkait dengan rasionalitas penggunaan obat. Jadi pada saat menerapkan itu, laporan dari WHO, saya lupa itu materinya apa, itu menyatakan begini, ada korelasi yang kuat penerapan tarif prospektif, kapitasi, dan inasi bijis itu dengan irasional penggunaan obat. Gitu, Fitri. Jadi saya coba meneliti itu sebenarnya di tesis saya. Jadi saya melihat pertama memang ada keterkaitannya. Jadi pada saat penerapan kapitasi dengan tarif inasi bijis itu resep-resep cenderung tidak rasional, terutama obat-obat antibiotik. Kenapa? Karena di Indonesia 10 besar obat yang digunakan, kebetulan waktu itu saat itu saya bertugas di gudang farmasi sebagai kepala gudang farmasi hampir 10 tahun, jadi saya tahu banget itu 10 besar selalu ada antibiotik di sana. Nah, jadi pada saat saya masuk laporan WHO, ya ternyata masalah utama dari situ saya lihat tidak di Indonesia dan tidak di luar negeri itu pada perhitungan unit cost per prescription-nya. Jadi unit cost nilai resep. Kalau nilai rata-rata per resep itu membagi langsung omset dengan jumlah resep. Dan inilah penyebab utama kenapa cenderung tidak rasional. Jadi seharusnya ada rasionalisasi, selain rasionalisasi terapi dengan PPK, itu harus dilanjutkan dengan
rasionalisasi pembiayaan, jadi nilai resep rata-rata. Makanya saya di situ menuliskan resep baru, rumusan baru untuk menghitung prescription cost. Nah, di situ berdasarkan PPK. Nah, jadi di sana kita harus menilai salah satu, kalau di slide saya itu saya mengambil contoh Salmonella typhi atau tipes. Jadi seharusnya itu dirawatnya 2 minggu dengan menggunakan chloramphenicol. Tapi kalau pola perhitungan resep saat ini itu nggak bakalan ada 2 minggu. Jadi otomatis tidak rasional. Maka kalau kita lihat, mohon maaf saja, kalau kenapa saya sering mengatakan bahwa resep dokter, penulisan antibiotik harus dengan resep dokter, saya setuju, tapi itu tidak selesaikan masalah karena resep dokter cenderung irasional. Itu penyebabnya adalah beban resepnya itu, nilai persepannya yang dihitung tidak rasional. Ini kerja berat kita juga untuk menghitung rasionalisasi PPK, biaya pengobatan untuk PPK. Di situ Fitri. Jadi intinya kalau kita harus di semua sisi gitu, tidak di satu sisi saja. Gitu. Belum lagi masalah veteriner ya. Tapi ini hal yang penting yang harus kita pahami bahwa rasionalisasi perhitungan resep itu sangat berpengaruh terhadap pola persepan. Dan pola persepan di rumah sakit ini juga mungkin tidak lazim dengan teman-teman. Dari pengamatan saya itu juga terkait dengan standar akuntansi. Jadi obat itu mau dijual atau tidak. Jadi pada saat rumah sakit menerapkan fee for service, maka rasionalitas persepan terutama antibiotik juga menjadi tidak rasional. Boleh dicek, silakan dicek yang rumah sakit menggunakan fee for service, mesti tidak rasional. Jadi kalau seandainya kita mengkampanyekan obat antibiotik harus dengan resep dokter, itu juga harus dengan catatan gitu loh, dengan catatan rasionalitas perhitungan. Jadi ini bukan bagian farmakoekonomi ya, tapi manajemen farmasi. Makanya intinya saya terima kasih ke Apoteker Ruli sudah menyampaikan ide besar yang ingin saya sampaikan. Saya tunggu 6 tahun untuk bisa mempresentasikan ini. Akhirnya terpresentasikan di NTB dan juga sekarang terpresentasikan di AMR. Semoga teman-teman juga bisa memahami bahwa apoteker itu bukan biang masalah yang selama ini dituduhkan oleh banyak tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit. Ya, jadi kita bisa berperan lebih aktif dari segi manajemen, dari segi pengadaan, dan terutama dari segi rasionalitas pengadaan dan juga rasionalitas terapi dan rasionalitas pembiayaan. Itu yang penting menurut saya. Jadi eranya JKN itu adalah eranya farmasi klinis. Jadi manajemen farmasi pun harus berbasis farmasi klinis. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman bahwa belajarlah farmasi klinis karena farmasi klinis adalah leader di era JKN. Ya, saya kira itu Fitri dan Apoteker Ruli. Tambahan dari saya mungkin karena ini nggak nyampe karena hanya 15 menit saja tadi ya dari Apoteker Ruli karena kemarin hampir berapa jam untuk melakukan itu. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu untuk mensosialisasikan pemikiran saya, dan Apoteker Fitri dan AMR terima kasih juga sudah memberikan waktu untuk bisa sharing. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Apoteker Sudarsono dan Ibu Apoteker Ruli. Jadi memang ini pertemuan rutin pertama. Nanti kita ada pertemuan lagi Bapak, Ibu, teman-teman di bulan depan, sebulan sekali. Kita mungkin bisa menetapkan tanggal berapa atau nanti sesuai kita free-nya kapan atau pembicara free-nya kapan. Karena di AMR Care ini memang kita berbagi sesuai dengan waktu kita berikan gitu ya. Karena kan pasti ini Ibu Kepala Instalasi Farmasi, ini Bu Ruli pasti sibuk sekali dan bersedia 1 jam bersama kita. Boleh nanti Pak Apoteker Sudarsono next event, next pertemuan rutin atau pertemuan berkala dari AMR Regulatory ini, nanti Pak Sudarsono juga menyampaikan hal-hal lain. Tapi memang kita tidak bisa langsung menyampaikan semuanya ya Pak, bertahap saja. Iya, betul. Kalau di AMR TB itu nanti idolanya adalah Bapak Devi,
Pak Devi ada nggak ya? Kayaknya Pak Devi akan menyampaikan materi tiap bulan gitu. Nanti di regulatori idolanya Pak Sudarsono ya, Bu Ruli. Tiap bulannya yang ngasih materi Pak Sudarsono gitu. Karena kemarin Pak Devi juga sharing tentang S2 tesisnya tentang tesis efek samping OAT yang beliau laksanakan gitu. Baik, terima kasih. Ini udah ada banyak pertanyaan Bu Ruli. Wah, Bu Ruli panen nih. Pertanyaan satu ya Bu, dari Tangsel, dari apoteker Hernita Anggraini. Mohon izin bertanya, secara pengalaman, kenapa RS sering sekali menggunakan antibiotik cefixim untuk ISPA, baik itu paten atau generik? Silakan Ibu Ruli untuk menyampaikan pengalamannya. Ya, terima kasih Apoteker Hernita. Dari mana ya Mbak Hernita nih? Dari Tangsel. Oh, dari Tangerang Selatan ya. Jadi sebenarnya ini teman-teman apoteker yang ada di rumah sakit bisa pelan-pelan memberikan informasi kepada teman-teman dokter. Jadi sebenarnya cefixim itu sendiri ISPA yang bagian bawah sebenarnya ya, bukan yang area atas. Kalau misalnya yang agak ke atas sedikit itu sebenarnya pakai cefadroxil sudah bisa ya. Jadi tidak perlu cefixim, sehingga memang tidak bisa kita mengubah budaya atau mengubah yang diketahui yang mungkin kurang lurus itu dalam waktu singkat. Semuanya memang butuh proses. Jadi Mbak Hernita bisa melalui untuk awal memang PDKT-nya itu ya supaya chemistry sama teman-teman dokter. Kalau di rumah sakit saya yaitu misalnya ada event-event apa kita ikut di sana, yaitu sambil kita diskusikan, dok, saya habis baca buku ini loh dok, itu sebenarnya kok begini ya, misalnya ada pilihan antibiotik apa dok, kalau dari yang terupdate ini kok cocoknya itu antibiotik yang dipilih ini. Mungkin saat itu teman-teman dokter tidak serta-merta langsung oke, tapi lambat laun ketika kita lebih sering berinteraksi dengan mereka, maka mereka akan lebih apa ya istilahnya selektif ya dalam memberikan antibiotik yang sesuai dengan rekomendasi atau diskusi kita dengan beliau-beliau. Mungkin begitu Bu Hernita jawaban umumnya ya. Oke, jadi tidak semua menggunakan cefixim. Bisa Ya, pilihan lain. Terima Mungkin kasih, bisa dibantu Kak. Sudah sangat lengkap itu tadi. Hanya reminder saja bahwa kita punya PPAB nasional, pedoman penggunaan antibiotik secara nasional. Nanti kita baca lagi. Kalau misal membuat PPAB lokal di rumah sakit juga diperkenankan. Jadi ada guideline yang kita ikuti bersama. Tadi sudah sangat lengkap penjelasan Bu Ruli. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, pertanyaan kedua dari Ibu Kak Ika Fitri. Ya, Assalamualaikum Ibu Ruli. Ini terima kasih banyak sharing ilmunya, sangat bermanfaat. Izin bertanya, bagaimana peran apoteker dalam mencegah resistensi antibiotik pada hewan ternak dan lingkungan? Wah, menarik nih Bu. Silakan Ibu Ruli. Jadi memang yang dilakukan oleh apoteker perannya tadi kan tidak hanya memberikan edukasi kepada pasien saja, tetapi juga kepada masyarakat. Sehingga teman-teman apoteker yang misalnya amanahnya di rumah sakit atau di klinik ya atau di puskesmas, kadang kan teman-teman juga buka praktek apotik. Dari mana masyarakat beli obat kalau tidak ke apotik? Ya, nah jadi disinilah peran apoteker ketika ada masyarakat yang membeli obat, kita kan pasti nanya tuh, ini buat siapa? Ini buat siapa Pak, Bu, Kak gitu ya. Kalau misalnya iya ini untuk hewan saya lah, disitulah peran apoteker harus dimunculkan. Bagaimana kita juga mencegah terjadinya resistensi antibiotik pada hewan ternak. Karena ketika ini kan seperti bukan gimana ya lingkaran setan kok kayaknya kasar ya. Maksudnya perputaran yang tidak bisa kita putus rantainya ketika kita memang tidak berusaha memutusnya. Ketika di hewan ternak terjadi resistensi dan hewan ternaknya kita makan juga ya, nah, di situ juga nanti saling berkaitan gitu ya Bu Ika ya. Jadi memang peran apoteker dalam memberikan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat ketika mereka membeli obat atau ketika misalnya saya pernah pengalaman dapat pertanyaan ya atau diskusi guyon-guyon gitu aja diantarkan oleh drivernya rumah sakit, Bu sapiku iki kok akeh sing loro gitu, terus tak tukono amoksisilin lah ya Bu, ngono lho Pak temenan ta iki lorone opo Pak gitu ya. Jadi dari diskusi-diskusi itu kita bisa memberikan edukasi kepada mereka. Vitamin aja kan cukup Kak,
dikasih vitamin apa, misalnya vitamin C atau vitamin B kompleks, ya itu kan bisa juga kita sebagai saran solusi agar tidak sedikit-sedikit antibiotik yang diberikan pada hewan ternak mereka. Mungkin itu. Ya, terima kasih Ibu Ruli. Jadi memang untuk mengendalikan resistensi antimikroba ini tidak hanya apoteker saja, tidak hanya kesehatan manusia saja, tapi juga kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan hidup sesuai dengan konsep One Health Approach ini perlu kita galakkan lagi ya Bu Ruli ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Ruli. 2 pertanyaan lagi Bu Ruli. Ini Ya. pertanyaan berikutnya dari Kak Isti Anatul Muflihah dari Ponorogo. Izin bertanya, saya Isti, apoteker di Ponorogo, ingin bertanya, kalau dalam metode Giesen, pada poin adakah antibiotik yang lebih murah, apakah itu hanya untuk pasien BPJS? Karena kalau umum sering diberi brand yang memang harganya bisa 10 sampai 20 kali generik. Ibu Ruli mohon diskusinya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau pada evaluasi antibiotik dari kualitatif menggunakan metode Giesen, di sana ketika ada pilihan yang lebih murah, kenapa kita pilih yang mahal? Ini tidak menyangkut brand saja, tetapi dari kelompoknya juga. Jadi misalnya dari kelompok misalnya ya, antara sama-sama generasinya misalnya ya, tetapi ada yang lebih murah. Contohnya misalnya sama-sama generasi 4 ada Cefpirom sama satunya ya. Saya kok lupa ya. Bactirom sama satunya Cefepim gitu ya. Ketika lebih murah yang Cefepim dibanding yang Cefpirom ya, kenapa enggak? Itu kan masih tetap dalam satu generasi, maksudnya seperti itu Kak. Jadi bukan dibandingkan antara yang brand sama yang tidak, so pasti itu pasti selisihnya banyak ya. Tapi dalam satu generasi itu ketika ada yang lebih murah, kenapa tidak? Misalnya sama-sama brand juga, ketika di formulariumnya itu pilihannya misalnya ada 1 generik kemudian 2 paten ya. Kalau misalnya dengan paten yang tengah, kemampuan masyarakatnya atau pasiennya itu bisanya yang paten yang tengah atau method drug yang tengah ya, itu kan juga tidak masalah. Jadi maksudnya begitu, ketika kita ada pilihan antibiotik yang sudah tepat, pilihannya golongan itu, generasinya sama, kemudian ada beberapa merek, pilih merek yang lebih murah, ya nggak apa-apa dikasih yang murah, tidak selalu yang generik. Begitu. Kita sesuaikan dengan formularium masing-masing rumah sakit. Mungkin begitu, Kak. Terima kasih Ibu Ruli. Jadi memang penilaian audit kualitatif berdasarkan Giesen chart ini tidak membedakan mana yang BPJS, mana yang umum ya Bu Ruli, semuanya Betul, kita semua. sama. Jadi mungkin memang agak pelik sih Bu, karena kan BABE gitu, maksudnya uji bioavailabilitas dan bioekivalen di Indonesia ini masih tidak seperti di Amerika gitu. Kalau dulu guru saya bilang di Amerika ada Orange Book yang membandingkan benar-benar ini yang paten dan generik gitu, yang originator dan yang mitu kayak gitu. Tapi di Indonesia belum ada. Cuman memang kalau sudah lolos ya kita mau branded mau generik itu semua sama indikasinya, maksudnya sama fungsi terapinya gitu ya Bu Ruli. Jadi kalau saya kan di rumah sakit pemerintah gitu ya, jadi pakainya generik semua. Saya tuh nggak hafal paten gitu. Oh gimana lagi? Baik, last question Bu Ruli. Wah Bu Ruli udah mau happy nih, udah mau selesai. Padahal kita pengen lama-lama sama Bu Ruli. Ini dari Sulawesi Tenggara Bu, jauh Bu, dari Buol Sulawesi Tenggara. Apoteker Nur Aisyah Harun ingin bertanya, pada PMK 8 tahun 2015 disebutkan bahwa untuk ketua dari tim PPRA adalah klinisi. Apakah boleh tim PPRA bukan dari klinisi karena keterbatasan dokter klinisi, misalnya dokter patologi? Jika boleh, apa ada landasannya jika tim PPRA bukan ketua tim PPRA bukan dari dokter klinisi? Terima kasih, silahkan Ibu Ruli. Terima kasih Kak Nur Aisyah. Jadi kalau Kak Nur Aisyah, kalau boleh tanya, rumah sakitnya tipe apa ya? Boleh, Kak Nur Aisyah mungkin bisa bergabung tipenya. Bedanya Kalau tipenya Bu, mungkin bisa disampaikan perbedaannya. Kalau misalnya rumah sakitnya tipe B atau tipe C gitu ya, insya Allah masih cukup ya. Karena dokter spesialisnya itu yang spesialis
medik dasar itu kan setidaknya ada 5 ya, ada obgyn, penyakit dalam ya, kemudian jantung ya. Itu pilih aja salah satu, Bu. Karena kalau dari Permenkes nomor 8 tahun 2015 itu yang bagian patologi klinik itu nanti ada bagian sendiri. Jadi klinisi, kemudian ada bagian patologi klinik sendiri atau mikrobiologi klinik, kemudian ada apotekernya, ada bagian PPI-nya, perawat ya, kemudian ada KFT yang mewakili farmasi, ada yang mewakili komite farmasi terapi begitu. Jadi mungkin keterbatasan ini yang dimaksud Kak Nur Aisyah, mungkin dokternya kurang tertarik ya jadi ketua KPRA gitu ya, tapi nggak apa-apa, di lobby aja dulu. Di tempat kami awalnya dokter spesialis obgyn yang jadi ketuanya, kemudian berjalannya waktu berganti menjadi dari bidang anestesi, spesialis anestesi gitu. Insya Allah ada Bu klinisinya ya. Ya. Terima kasih Bu Ruli. Setelah ini mungkin Bu Ruli menyampaikan take home message. Pertanyaan yang terakhir tadi memang sesuai dengan pedoman penatagunaan antimikroba tahun 2021 disebutkan ketua timnya adalah klinisi yang ahli infeksi gitu. Kalau di saya sendiri di RSCM itu ketuanya adalah spesialis anak tropik infeksi untuk anak Dr. Mulyana Makaryanti. Kalau di Bu Ruli anestesi. Jadi memang anestesi yang concern tentang infeksi. Untuk patologi itu memang pendukung dari tim PPRA. Saat ini belum bisa karena skup untuk menghandle PPRA akan kurang maksimal gitu karena skupnya akan dari sisi laboratoriumnya saja. Kalau kita bicara PPRA itu ada AMR dan AMU, antimicrobial resistant dan antimicrobial use. Kalau patologi atau mikrobiologi itu fokusnya ke antimicrobial resistance. Jadi khawatirnya nanti point of view-nya tidak bisa menyeluruh. Mungkin demikian ya. Terima kasih Kak. Iya sama-sama. Kalau di Singapura itu leadernya apoteker. Besok teman-teman jadi leader semua ya di PPRA-nya masing-masing. Ntar nunggu pedoman PGA-nya direvisi. Karena dulu Dr. Anis Karuniawati, ketua KPRA nasional sekarang, KPRA Kemenkes gitu ya, pas lagi mau mentranslate PGA itu sempat diskusi sama saya, Bu Ruli. Nanyain kan, karena kan yang adopt PGA ini adoptnya dari PGA yang ada di Singapura gitu, terus nanyain ke saya, Mbak Fitria kalau misal leader dari PGA itu adalah apoteker kira-kira gimana gitu kalau kondisi di Indonesia? Kayaknya belum bisa ya Mbak Fit, mungkin nanti next revisi gitu ya, kalau sekarang masih klinisi ahli infeksi. Aduh, udah lama nih diskusi dengan Bu Ruli nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, Bu Ruli silahkan memberikan take home message dari acara kita hari ini. Silahkan Ibu Ruli. Jadi kalau yang dari diskusi kita kali ini ya, mungkin saya hanya bisa ngasih motivasi aja kali ya. Jadi kalau melihat semangatnya Kak Fitria, melihat semangatnya Dr. Hari Paraton, Bu Kipti gitu ya, yang saya tahu Bu Yulia gitu, jadi termotivasi terus gitu. Jadi kalau mau males dikit gitu, aduh dosenku aja kok semangatnya ngono gitu ya. Jadi kita akhirnya terpacu gitu ya, walaupun dengan beban yang memang harus kita laksanakan, tapi di sisi-sisi yang lain masih tertarik dengan kasus-kasus infeksi dan yang terkait dengan infeksi, so pasti antibiotika salah satunya begitu. Mungkin itu aja Mbak Fit yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap semangat ya untuk jadi pionir di masing-masing tempat praktek teman-teman untuk berupaya sebisa mungkin. Terserah sih, maksudnya upayanya ini tidak harus yang muluk-muluk, tapi dengan edukasi tadi yang disampaikan Bu Ruli, tadi ada banyak peranan apoteker gitu. Yang sederhana saja, kayak misal kita mau dispense Cefixim, kita cek lagi tuh PPAB-nya bener atau enggak tadi yang ditanyain gitu ya Bu Ruli ya. Ya, betul. Aksi-aksi kecil kayak gitu berharapnya nanti ke depannya bisa lebih besar dan bisa lebih bermanfaat. Demikian ya Bu Ruli ya. Terima kasih banyak Ibu Ruli. Kita beri reaction dulu ke Ibu Ruli ini, kita beri love. Makasih banyak, sangat menarik ini dari Ibu Ruli. Nanti next pertemuan boleh ya Bu Ruli lagi ya, atau Pak Sudarsono langsung nih guru kita gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Apoteker Ruli.
Dan Bapak Apoteker Sudarsono tadi juga sudah menambahkan dengan banyak insight kepada kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sekarang jam 17.00, mohon izin kita tambahkan 15 menit ya, karena masih ada sesi kedua, 15 sampai 30 menit. Saya izin share screen. Oh, sebentar. Share screen dulu. Yang kedua ini sesinya hanya brainstorming juga sebenarnya. Kemarin dari, udah nampak belum ya teman-teman? Sudah ya Bu Ruli? Iya, sampul. Ya, jadi kemarin kami menyebarkan link spreadsheet untuk mengidentifikasi, memapping, merekapitulasi regulasi antimikroba yang ada di Indonesia. Ini alhamdulillah nih, terima kasih teman-teman, sudah ada 10 yang berhasil diidentifikasi. Ada beberapa pedoman ini penerbitnya nih dari Kemenkes, ada dari Menko PMK, ada dari Dirjen Yankes, ada dari Badan POM, ini belum saya masukkan ya. Dan ini nanti kita akan coba pelajari bertahap tiap bulannya. Nanti rencananya dari tim regulatori ini akan membuat drive, jadi semua ini akan coba kita download, kita cari. Nanti Bu Ruli mohon bantuan teman-teman ya. Kita coba download dan kita bikin link drive. Nanti Pak Sudarsono juga masuk di tim regulatori. Jadi teman-teman kalau cari update regulasi itu di mana? Oh, di link ini loh, linknya AMR Care yang tim regulatori gitu. Jadi dokumen-dokumen ini akan kita rapihkan. Dan memang saat ini PMK ini teman-teman udah pada tahu kan ya, ada PMK nomor 8 2015, ini Permenkesnya, terus kemudian PMK 2011 ini tentang pedoman umum penggunaan antibiotik, tapi ini yang 2011 ini berarti diganti dengan PPAB, PPAB nasionalnya mana ya? Oh, aku itu ya berarti ya, tadi aku hapus. Bentar ya teman-teman. Bawahnya aja deh. PPAB nasional ini belum masuk ya, PPAB nasional yang terbaru yang nanti saya cari. Di Kemenkes 2011. Ini PPAB nasional, sorry. Nanti kalau teman-teman menemukan lagi boleh langsung diisi di linknya masih terbuka kapanpun juga. Nanti kita share ulang juga. Terus ini sudah Permenkes, ini dari Kemenkes Peraturan Menteri Pengecualian Obat-obat Antibiotik. Ini kemarin dapat. Jadi kemarin kalau AMR Care ini kita alhamdulillahnya nih kita kenal dengan WHO Searo, Dr. Benyamin, dengan WHO Indonesia, Ibu Ella, dengan FAO, Dr. Hewan Gunawan, kemudian dengan UNEP, Pak Niko, terus dengan Kemenkes, dengan Badan POM. Jadi kita kayak gini nih dapat asupan nih dari yang terhormat guru-guru kita AMR. Kemudian ini ada Permenkes, ini saya belum pernah buka nih tentang impor antibiotik, Inpres 2019, ini tentang pengendalian pencegahan hazard biokimia di dalamnya AMR. Ini saya juga belum buka, ini dapat dari Dr. Benyamin kalau nggak salah, saya lupa, udah lama ya. Terus kemudian ini PMK yang terbaru, kayaknya nanti next event kita bahas ini teman-teman bulan depan. Ini kayaknya saya prioritaskan karena ini berkaitan dengan RAN, Rencana Aksi Nasional PRA, Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020-2024. Ini next pertemuan kita nanti bulan depan tentang ini. Ini bulan apa sih? Agustus, berarti bulan September. Oh, ini udah besok udah September ya, bulan depan ya. Nanti kita agendakan. Ntar saya coba bedah. Kita coba bedah Permenko nomor 7 2021. Kemudian ini dari Bu Lela, ini Bu Lela Badan POM, ini tentang keputusan kelompok kerja ketahanan kesehatan nasional, ini saya belum pernah buka. Oh, ini pedoman penggunaan antibiotik sudah ada ternyata, nomor 28 tahun 2011, sorry. Jadi yang ini pedoman penggunaan antibiotik, nanti next ini juga prioritas juga nih, kita bisa bahas di bulan berikutnya. Ini kan yang biasa kita gunakan di pelayanan. Kemudian ini paduan penata gunaan antimikroba di RS, PGA. Terus yang terakhir ini ada dari Pak Hermanto, terima kasih, ini tentang pedoman pelayanan kefarmasian untuk terapi antibiotik. Jadi kalau teman-teman dapat peraturan lagi ini, baik itu di kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, nanti langsung aja dimasukkan di sini ya.
kesehatan hewan, kesehatan lingkungan. Ini kayaknya yang sedikit itu sebenarnya peraturan di kesehatan lingkungan hidup. Saya tuh lagi coba masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup, sudah dapat nomornya dari UNEP, United Nations Environment Program yang Indonesia. Kita AMR ini pernah diskusi dengan UNEP yang dari Filipina. Karena peraturan di Indonesia itu masih belum ada, maksudnya belum optimal gitu. Nanti coba deh kita cari lagi ya. Jadi kita pakai konsepnya One Health ya teman-teman, One Health approach. Nanti ini juga ada bukunya. Oh iya, nanti saya kirim lagi ya. Ini tentang One Health approach Tripatriat. Saya agak lupa. One Health approach. Ini nanti saya coba kirim ya. Tahun berapa saya lupa. Ini dapat dari Dr. Benyamin Searo. Konsep tentang kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Kalau teman-teman mau belajar lagi, ini di Instagram kita, saat awal kita bikin Instagram, ini dipandu oleh Dr. Ben, itu ada di awal-awal sini tuh. Kita dulu masih rajin ya, sekarang juga rajin sih, tapi rajinnya bikin event, tapi dulu kita awal-awal tuh bikin konten. Bentar ya teman-teman, di awal-awal. Bahkan ada Instagram live bareng Dr. Benyamin, teman-teman saya saranin buat lihat. Ini ada Pak Sudarsono juga nih di sini. Oh, ini Bu nih, Coping with the Burden of COVID-19 Pandemic. Ini ada Pak Sudarsono, ini pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Pembicara di AMR Care ini dari kita untuk kita dan oleh kita, jadi tidak ada expert fee. Kalau teman-teman mau berbagi, mau ingin jadi pembicara, mari kita ke sini bareng-bareng. Nah ini One Health Approach itu ini nih. Ini Dr. Ben, jadi Instagram kita yang pertama itu bahas tentang One Health. Ini bersama dengan Dr. Benyamin Sihombing. Beliau dulu adalah AMR Focal Point WHO Indonesia, tapi tahun kemarin beliau naik men-challenge dirinya ke WHO Searo gitu. Jadi Southeast Asia, sekarang beliau posisinya di Delhi. Ntar saya mention aja ya beliau ya. Saya masih kontak-kontakan sama beliau. Jadi apa itu One Health? Di sini One Health itu adalah ini tentang resistensi antimikroba ya, di definisi resistensi antimikroba. Ini kita masih membuka ya, kalau teman-teman pengen membuat konten silahkan dikirim ke apt.peduli.amr@gmail.com. Kemarin juga dengan Jakarta Antimicrobial Update itu ada banyak konten, nanti kami coba edit dulu, kami coba diskusikan dengan para penulisnya, nanti kita share di Instagram kita. Terus di sini ada, ini tentang One Health. Jadi One Health ini, sini aja. One Health ini adalah upaya kolaborasi dari berbagai profesi ilmu kesehatan untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan peliharaan, satwa liar, tumbuhan, dan lingkungan kita. Ini definisi dari One Health Approach pada antimikroba resisten. Semua ini ada di buku, nanti bukunya kami kirimkan. Ini buku ini definisinya dari PubMed ya, ini ada sumbernya masing-masing. Bukunya mana ya buku? Ada di buku. Ntar saya share deh. Dan teman-teman kalau pengen tahu tentang One Health, ini ada wawancara dengan Dr. Benyamin, tapi sayangnya dia agak terputus. Nanti coba teman-teman simak ya. Ini oke banget nih Dr. Benyamin. Beliau. Nanti 2 minggu lagi itu. Oh bentar, aku pengen tahu nih pesennya Dr. Benyamin, pengen saya putar ulang ya. Saya stop share screen dulu ya teman-teman biar audionya keluar. Oh, share screen, audio, share. Bentar. Ini kalau sama Dr. Yang paling penting nih. Kalau kita punya resource terbatas, bareng-bareng ya. Ini sayangnya terputus nih, ada 2 sesi nih harus. Tidak membangun surveillance sendiri. Artinya Indonesia membangun sistem surveillance sendiri. Show kita hari ini ada take home message dok, atau last quote untuk teman apa dok? Silakan. Cerita pendek. Jadi di satu pulau terpencil itu penduduknya hidup dengan mengandalkan sumber air dari beberapa sumur, 3-4 sumur. Dan ketika musim kemarau, panas, mereka di tengah pulau sendiri, lautan yang luas, akhirnya sumur itu satu persatu kering, tinggal satu sumur yang punya air. Dan karena satu sumur ini punya air, akhirnya kepala desa memerintahkan kepada 1-2 orang penjaga sumur untuk memastikan bahwa air sumur yang ada ini harus dipergunakan untuk kepentingan yang paling penting saja. Nggak bisa untuk cuci sepeda, cuci motor, cuci ternak, tetapi hanya untuk kepentingan yang betul-betul penting.
yaitu misalnya untuk minum, kemudian juga untuk mandi, dan lain-lain. Sehingga dua penjaga sumur ini betul-betul melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa seluruh penduduk desa, seluruh penduduk pulau itu hidupnya bisa tetap berlangsung dengan keberadaan air yang memang cuma tinggal satu itu saja. Nah, teman-teman, antibiotik, antimikroba juga seperti sumur yang satu itu. Jadi kalau misalnya kita nggak jaga dengan baik-baik, nggak lestarikan dengan baik-baik, dan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, simpan di rumah, kemudian dimakan kalau misalnya batuk pilek, diare dikit, kemudian makan antibiotik, maka sumur itu akan kering. Antibiotik itu juga tidak akan ada lagi nanti. Sehingga ketika misalnya itu diperlukan untuk hal-hal yang paling penting untuk mencegah infeksi, sudah tidak berguna lagi karena dia sudah resisten. Teman-teman, kitalah penjaga sumur itu. Jadi teman-teman yang ada sekarang, baik itu apoteker, dokter, kemudian dokter hewan, kemudian perawat, kita adalah penjaga sumur itu. Jadi mari lestarikan antibiotik yang ada pada saat sekarang ini hanya untuk kepentingan yang paling utama saja, kepentingan untuk mencegah infeksi yang betul-betul sah, layak untuk digunakan. Demikian Mbak Fitri. Baik, sangat menarik ya dok ya tentang ini, dan ini sebenarnya Ya, sudah ya teman-teman, kayaknya nanti teman-teman bisa menyimak lebih detail. Kapan-kapan aku undang Dokter Ben lagi deh, ketemu sama teman-teman nih, semakin banyak kelasnya. Jadi Dokter Ben tuh sangat senang kalau misal kita diskusi bareng-bareng, kita sharing, kita mendiskusikan tentang AMR tuh beliau sangat sangat tertarik, sangat ingin kita semua, tidak hanya apoteker, termasuk dokter, termasuk perawat, termasuk masyarakat itu berkolaborasi, berkontribusi, melakukan aksi bersama-sama untuk pengendalian resistensi antimikroba. Demikian sesi yang kedua. Sesi yang kedua dibuka pertanyaan nggak nih? Dibuka pertanyaan boleh. Dibuka 2 pertanyaan, kita masih jam 17.13. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Terima kasih teman-teman semua. Boleh kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri sebenarnya karena kita sudah menyelesaikan diskusi deep discussion hari ini. Teman-teman boleh mulai membuka kamera. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi acara hari ini. Sambil menunggu teman-teman membuka kamera, Bu Ruli ini luar biasa sekali nih Bu. Teman-teman ada yang dari Ponorogo, Tangerang Selatan, Lampung, ini Sulawesi Tenggara, Palopo. Meriah sekali nih Bu hari ini. Ada yang dari Cilegon, ada dari mana lagi? Ada dari Semarang, Purwokerto, Banjarbaru, Lamongan, Banda Aceh. Oh, banyak sekali nih ya Bu Ruli ya. Se-Indonesia ngumpul di sini, Kak. Yes. Teman-teman nih nanti kita akan melakukan pendataan database, pendataan AMR Care gitu. Nanti sebenarnya kita ada yang dari Banda Aceh sampai ke Papua gitu. Ada semuanya teman-teman, luar biasa. Dari Sulawesi juga ada, Kalimantan, NTB, NTT, Bali, semuanya ada. Silahkan teman-teman buka kameranya, kita foto bersama. Kalau pada bisa buka kamera, nggak buka kamera ya, boleh. Kalau ada yang sedang berhalangan tidak buka kamera tidak apa-apa, yang bisa kita buka kamera dahulu, kita cepret sebentar. Nanti pertemuan bulan depan kita share lagi di Instagram di apt.peduliamr@gmail.com. Kalau teman-teman mau menjadi pembicara, mau menjadi moderator, mau menjadi apapun, silahkan gitu. Di Instagram bisa, di Zoom bisa, di YouTube bisa. Sesuka kita aja, yang penting kita tetap saling menghormati, menghargai, intinya kita ingin berbagi. Baik, ayo kita foto bersama, kita gaya cinta damai. Kita foto dulu ya, 1, 2, 3, cekrek. Sebentar, saya kirim dulu. Di mana ya? Di AMR. Ada 1 layar lagi, boleh layar yang kedua, silahkan kalau mau buka kamera.
Ini masih ke foto juga nih, Kak Yunita dari Banda Aceh, Kak Yudmini, Kak Debbie masih ke foto. Kita gaya dulu. Pak Aji Yuda juga masih ke foto. 1, 2, 3, cekrek. Wait. Saya kirim dulu. Oke, sudah semuanya. Kita sudah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Apoteker Ruli dari Lamongan sudah membuat slide, sudah sharing. Bapak Sudarsono, Bapak Apoteker Sudarsono dari Pangkal Pinang sudah memberikan asupan juga. Koreksi langsung ya Bu Ruli ya, karena slide-nya juga dari Bapak gitu. Dan tadi pertanyaan luar biasa dari teman-teman semua, itu sangat berharga bagi kami gitu. Kami jadi tahu nih kalau teman-teman ternyata ada permasalahan seperti itu gitu di praktek sehari-hari. Sampai bertemu lagi di AMR Deep Discussion Focus on Regulatory bulan depan. Follow Instagram kita apt.peduliamr@gmail.com. Kalau ada pertanyaan boleh kirim ke email. Kalau ada apapun boleh DM di email, boleh di Facebook. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Saya setelkan lagu ya. Silahkan kalau mau live. Izin live Kak ya. Silahkan. Terima kasih. Izin